Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Ya, sebenarnya dari kita nih sebagai pewaris meninggal dunia, itu dikasih waktu berapa lama sih dalam kita membagikan warisan ke ahli waris? Dalam masalah pembagian harta warisan itu lebih cepat, lebih baik. Bahkan lebih baiknya sebelum mayat ini dikumpulkan, sudah ada pembagian warisan. Karena ketika mayat dikuburkan, sudah tidak boleh lagi ada kaitan yang bersifat haliah duniawi ataupun harta duniawi. Baik hutangnya, baik piutangnya, baik warisannya, semua sudah menjadi hak ataupun kewajiban ahli warisnya. Nah, apa kejadiannya kalau misalnya saya punya ahli waris, saya meninggal, tapi sampai setahun ke depan setelah saya meninggal, itu warisan belum dibagikan, ahli waris satu sama lain tidak akur, itu gimana tuh? Dampaknya ke saya yang meninggal? Dampak bagi orang yang sudah meninggal apabila warisan belum dibagikan, yang pertama adalah apabila orang yang meninggal ini mendapatkan kebahagiaan, maka akan mengurangi kebahagiaannya. Karena ada beban dunia yang masih belum beres di pundaknya. Dan apabila orang yang meninggal ini mendapatkan siksaan di alam kuburnya, maka akan sangat menambah siksaan di alam kuburnya. Jadi alangkah baiknya warisan itu disegerakan untuk dibagikan. Dan biasanya apabila warisan dibagikannya terlalu-larut, malah akan memperumit ataupun memperuncing permasalahan tentang masalah warisan. Dan akan menjadi salah satu penyebab renggangnya hubungan persaudaraan. Berarti secara hukum Islam, kita selagi hidup memang sudah harus mulai memikirkan warisan yang akan kita tinggalkan gitu. Makanya ada pembagian warisan, ada persiapan untuk warisan. Alangkah baiknya sebelum meninggal, orang tua ini ataupun siapapun ini punya persiapan untuk warisan. Akhirnya ketika dia meninggal sudah tinggal ahli warisnya, udah kita sepakat bahwa harta orang tua kita sudah menjadi milik kita, yaitu harta warisan bagi kita. Akhirnya bagi orang tua yang meninggal ataupun yang meninggalkan itu sudah tidak ada lagi kaitan dengan masalah harta duniawi. Jadi jelas mesti ada persiapan. Mesti ada persiapan dalam masalah pembagian harta warisan. Alangkah baiknya itu dirempungkan dalam keadaan masih hidup, tapi dibagikan setelah meninggal. Gitu. Perlu nggak sih pewaris itu membicarakan masalah hutang-hutangnya terhadap ahli waris? Wajib, hukumnya wajib. Apabila orang tua misalkan, makanya kan menulis hutang itu hukumnya wajib. Bukan bagi orang yang sakit saja, bagi orang yang sehat pun wajib. Karena itu akan menjadi satu rujukan data. Apabila kita meninggal, ahli waris ataupun siapapun dari keluarga kita punya hutang atau tidaknya itu kan jelas. Jadi salah satu kebaikan, keharusan dalam hidup kita ketika kita punya hutang adalah catatlah hutang-hutang kita. Apalagi kita dalam keadaan sakit parah, misalkan yang tidak dimungkinkan secara syariat, sulit untuk sembuh lagi, itu wajib. Jadi biar tahu, dan langkah-langkah lebih baiknya keluarga itu berembuk, ini bagaimana masalah hutang-hutangnya. Kan sebelum dibagikan warisan, yang mesti beres itu adalah dari tilkah, dari harta peninggalan itu yang pertama adalah dibayar hutang-hutang si mayit. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah si mayit. Yang ketiga, kewajiban si mayit. Misalkan dia mampu untuk melaksanakan haji, tapi dia tidak melaksanakan haji, ataupun dia mampu untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, maka mesti dibayar dari harta tersebut.
Jadi sebelum warisan Dari harta orang yang meninggal. dari harta orang yang meninggal, dari harta Berarti pada prinsipnya bahwa kita yang meninggal tidak boleh merepotkan yang hidup dong. bukan tidak boleh merepotkan yang hidup apabila ada. Kan harta orang yang meninggal, kalau tidak ada hartanya, ya gimana? Itu yang saya jelaskan tadi itu bagi orang-orang yang punya tirkah. Maksud tirkah itu orang yang matinya meninggalkan harta. Bukan bagi semuanya saja, tidak. Bukan untuk semua mau yang punya atau yang tidak, tidak. Tapi bagi orang yang mempunyai harta ataupun meninggalkan harta ketika meninggalnya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta, apa yang mesti dikeluarkan? Misalkan dia tidak puasa ataupun dia tidak haji ya karena memang tidak wajib, ataupun memang dia tidak punya harta untuk pengurusan pemulasaraan jenazah, memang bukan kewajiban dia. Sebenarnya bukan kewajiban yang mati lah, nggak ada itu. Pemulasaraan jenazah itu kewajiban bagi yang mati, nggak ada. Orang sudah mati, wajibnya juga diurusi, bukan mengurusi gitu. Jadi seperti itu intinya. Yang saya bicarakan tadi di depan itu adalah untuk orang-orang yang meninggal dan meninggalkan harta ataupun tirkah. Jadi seperti itu. Berarti Pak Kiai, kita misalnya gini, ada di beberapa keluarga gitu, misalnya orang tuanya meninggal, terus punya satu rumah. Nah, rumah itu tidak boleh dijual dengan alasan, udah rumah ini jangan dijual, tempat berkumpul anak cucu saya sampai kapanpun. Ibaratnya ini menjadi rumah memori lah gitu. Itu boleh nggak dalam Islam? Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Yang harus dilakukan tahapan pertama adalah dibagikan waris dulu. Setelah dibagikan warisan menjadi hak pribadi masing-masing ahli waris, lalu bikinlah kesepakatan bahwa kita sepakat nih ya, rumah milik kita ini bukan rumah warisan lagi. Sudah rumah milik kita ini tidak untuk kita jual, karena ini rumah buat titik kumpul kita. Itu boleh. Tapi kalau tidak dibagikan warisan dulu tidak boleh, karena itu harta warisan. Tapi kalau sudah menjadi hak masing-masing ahli waris, oke ya, kita sepakat ya bahwa rumah ini tidak untuk kita jual, itu boleh. Oh, oke. Iya. Jadi bedakan mana kesepakatan ahli waris, mana pembagian warisan, bedakan. Jadi seperti itu. Demikian teman-teman tentang hukum waris Islam yang sebaiknya kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.